Ya. Terus kayak gini Kak, di tengah maraknya COVID-19 ini pasti semua lembaga atau institusi itu, apalagi lembaga-lembaga sosial itu membuka apa ya, open donasi, tapi kita kan sebagai masyarakat tidak pernah mengetahui apakah itu benar-benar mereka itu open donasi atau sekedar sebagai penipuan belaka. Itu kan ada banyak tanda tanya Hmm. juga dari masyarakat banyak, apakah ini benar-benar apa ya, membutuhkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau hanya penipuan yang dilakukan oleh perorangan kayak gitu Kak. Hmm. Nah, untuk open donasi ini, untuk mengetahui yang beberapa komunitas itu mendingan Iya. kita harus menyalurkan yang mungkin ada kumpulan komunitas sendiri aja dulu. Jangan percaya Yang terhadap paling dekat dengan dulu ya. ah, jangan percaya dengan open donasi yang di luar gitu. Ya ada yang memanfaatkan di Iya, ada saat yang pandemi ini ya memanfaatkan kondisi ada yang saat menolong ini, juga kayaknya ada peluangnya itu gitu. banyak sekali karena Iya, misalnya berbagai saja media kemarin sosial. masker aja Iya, kemarin sempat kosong kan. Nah itu yang di apa namanya memanfaatkan. Ya, sebenarnya hanya kalau open donasi ini ya emang harus tahu sih siapa sih yang apa namanya sosok di belakang itu, ataupun ya kita iya. membuat open donasi. Mungkin kalau yang di PMI ya PMI membuka open donasi nanti bisa didonasikan terhadap orang di sekelilingnya lah, misalnya tingkat Iya, daerah ya mendingan ke tingkat daerah gitu. Karena di pusat iya, pun otomatis sudah ada yang koordinir, nah kita tinggal di button up-nya gitu, buttonnya otomatis tingkat daerah-daerah yang belum tersentuh gitu. Ya masalah COVID-19 ini emang masalah yang keseluruhannya itu ada timbul dari benar-benar sosial mendunia ada, dari ya, bukan ekonomi hanya ada gitu. seluruh kelapisan sosial itu terkena Kak. Bukan hanya Iya, dari ranah ekonomi, pendidikan pun sekarang sedang tergoyahkan kita pun dari gitu. sosialnya saja terganggu gitu. Kan Iya, budaya dari masyarakat Indonesia kan kumpul-kumpul ya. Nah itu. Nah untuk ini apa namanya uh, gaya framing ataupun pembingkaian terhadap berita ini kan, pertama yang paling penting adalah tadi harus share yang lengkap, atau kalau harusnya. bisa itu link itu di share semua gitu. Yang kedua, jangan percaya dengan media sosial yang apa namanya di situ gambar yang belum dipastikan kebenarannya. Nah, mendingan kalau ingin mengetahui secara lengkap itu mendingan cross check terhadap gambar ataupun berita ataupun tulisan yang terhadap di media sosial itu jangan buru-buru di share. Karena itu emang Ya, berdampak sekali kepada apa namanya pemahaman kita lah terhadap isi berita tersebut. Itu akan lagi-lagi menurunkan mungkin daya imun dan keparanoid lah atau ketakutan terhadap virus corona. bisa mengakibatkan stres ya Kak. Ya kalau Ya Allah, ini saat ini itu ya yang penting untuk mungkin sahabat-sahabat sekalian ikut membantulah terkait dengan bagaimana sih bekerjasama saling menangkal membantu berita ya Kak. hoax gitu. Bagaimana masyarakat ada berita atau ada di media sosial terkait dengan mungkin ada apa namanya gambar bahwasanya mungkin keterangan ini ODP di salah satu daerah ini sekian dan ada
keterangan bahwasanya di daerah ini ada yang dari pulang dari luar negeri dan lain-lain. Apakah itu benar? Nah, kalau biasanya kita patokannya misalnya online aja lah untuk media yang paling itu media online itu kita bisa melihat sebelum di-share harus cek and jadi cek atau harus benar-benar dicek sebelum menyebarkan gitu. Nah, nantinya bisa dilihat perbandingannya. Oh, ini ternyata hoax. Tinggal saja nanti konfirmasi ataupun komentar di kolom ini hoax. Nah, itu langsung masukkan link. Nah, itu nanti sebagai counter kita membantu bahwasanya bagaimana pesan tersebut tidak tersebar oleh orang lain gitu. Ataupun kalau sudah menyebar kita tinggal meminimalisir sesuai dengan kita tinggal share link yang sudah ada di media mainstream ya, antara tadi yang paling cepat itu adalah di online gitu. Itu sih untuk bagaimana cara mempercayai berita. Banyak sekali ya Kak yang dapat kita ambil buat pertemuan malam ini, dan rupanya yang menonton juga lumayan. Kita sapa-sapa dulu. Oh ya, siap. Lumayan banyak yang menonton. Oke, buat teman-teman juga dipersilahkan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ini mumpung sedang bertemu langsung sama wartawan kita. Oh, wartawan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Kita kasih kesempatan ya, buat tadi sudah penjelasan, sudah terpapar secara jelas banget mengenai berita hoax juga, terus cara kita mengantisipasi bahkan membedakan berita yang aktual juga sudah, terus cara pemberitaan wartawan tentang COVID-19 juga sudah jelas sekali materi pada malam hari ini ya. Tinggal ini teman-teman mungkin yang masih bergabung bisa boleh bertanya biar nanti langsung dijawab sama materi kita. Karena waktunya juga sudah mencapai, nggak kerasa ya, kayaknya udah setengah jam lebih. Yang harus deadline-nya waktunya setengah jam. Ini terkait dengan yang berita itu, kita benar-benar lagi-lagi harus menyaring. Ini bukan bertampak pada diri kita sendiri, tapi emang ini terhadap orang lain. Berdampak untuk orang banyak ya. Nah, apa namanya? Untuk saat ini konsumsi yang berita yang biasa mahasiswa ataupun masyarakat alami itu biasanya masuknya apakah konsumsinya itu yang peningkatan, kalau tingkat daerahnya apa peningkatan COVID-19 atau biasanya sosialisasi pemerintah ke masyarakat tentang berapa yang positif, berapa yang sembuh, kayak gitu. Nah, itu berdampak seperti apa kepada mungkin masyarakat atau yang mengkonsumsi berita? Kalau menurut Salsa gimana? Kalau menurut aku sih ya lebih ke kayak gini loh Mas, ketika pemerintah itu memberitakan tentang berapa jumlah yang positif, berapa jumlah orang yang meninggal, terkadang kita tidak memperhatikan jumlah orang yang sembuh. Karena apa ya, kita harus positive thinking, karena dalam corona ini itu bisa disembuhkan, tapi jarang banget masyarakat itu melihat dari sisinya seperti itu. Dari sisi yang dilihat itu angka positifnya, angka meninggalnya, tanpa melihat ada loh banyak orang yang sembuh karena corona ini, kayak gitu. Kalau nah ini apa namanya, kan pernah dengar nggak ada yang travel yang masuk ke Cilacap dan satu kampung itu terkontaminasi semua atau terpapar COVID-19?
Pernah dengar Iya, nggak? pernah dengar. Sarana travel itu Nah, pulang dari luar kota, bawa pemudik, kayak gitu. mm-mm. Dan pemudiknya bersosialisasi dengan masyarakat Cilacap. Hmm. Nah, itu sebagai gambaran saja ya. Bagaimana caranya mengkonsumsi berita tersebut? Nah, kita pasti isi berita itu tidak hanya menjelaskan pertama lead itu terkait dengan mungkin satu kampung terkontaminasi oleh COVID-19. Nah, paragraf Iya. kedua itu terkait narasumbernya, berbicara mungkin konfirmasi terhadap pemberitaan apakah betul satu kampung itu terkontaminasi Kampung itu oleh terkena semuanya. COVID-19. Nah, nanti lead yang kedua biasanya itu pemerintah itu memberikan suatu solusi bahwasanya emang kalau saat ini diberlakukan pembatasan sosial berskala besar itu harus jangan pulang kampung dulu karena ini berdampak kepada masyarakat lainnya. Yang Nah, ada di desa. kita biar sadar itu penekannya dan di situ biasanya di berita tersebut. Otomatis di situ ada biasanya ada penjelasan, nanti solusi dan solusinya bagaimana nih bagaimana agar tidak menyebarkan Iya, virus penyebaran yang di ini sana tidak dibawa terus-menerus ke menyebar ya. masyarakat lainnya. Nah, itu biasanya isi berita begitu. Nah, Gitu ya. disinilah nanti masyarakat itu harus betul-betul jeli ataupun nanti bisa tadi membacanya secara lengkap dan detail. Tidak hanya untuk leadnya saja yang dipotret, screenshot, terus sebar. Screenshot, nah makanya saya Iya. sarankan itu link yang link yang harus disebar bukan screenshot gambar foto yang lagi dimakamkan pakai protokol kesehatan COVID-19 atau bagaimana. Nah, itu yang kita lah harus jaga bersama-sama dan kita pun wartawan biasanya menjaga itu. Kita pun protapnya harus jelas. Misalnya ada yang positif, kita pun tidak boleh menyebutkan nama, tidak boleh menyebutkan tempat tinggal secara lengkap karena itu nanti berdampak kepada sosialnya juga. Karena Ya, jadi nantinya sih nanti itu berdampak kepada keluarganya juga. Karena ya COVID-19 ini sangat apa ya namanya bom waktu lah dalam artian nanti dikhawatirkan masyarakat yang di lingkungannya itu awalnya akrab nanti gara-gara COVID dijauhi. ini Jadi bisa ada sedikit konflik dijauhi. sosial ya. Betul sekali. Nah, itu karena kita itu Oke, media ini harus mengetahui itu. media Kode sebagai etik. penyalur saat ini ya Kak, karena semuanya sudah daring online. Oke, ini sapa-sapa dulu, ini ada pertanyaan ini Kak dari Mbak Bila. Kak, saring-saring dong bagaimana suka dukanya jadi wartawan saat pandemi. Oke, jadi wartawan gimana Kak? Tentunya pasti seru ya, banyak Oh, tantangan dan juga terkesan sekali. ice breaking dulu Ayo ya, Kak, jangan jawab. terlalu ini ya. Ice breaking dulu berarti ya. Jangan terlalu sepanjang. Jangan terlalu fokus. Iya. Ini katanya Sersan suka lah ya, dukanya, oh santai pasti tapi banyak sukanya sih kayaknya banyak. nih. Iya, banyaknya suka. Ya, kita selain sukanya itu adalah menerima informasi yang pertama. Itu sukanya. Yang lain belum pada paham, tapi saya mungkin wartawan itu menerima informasi yang pertama. Nah, Ya, itu dukanya ketika misalnya mendapatkan informasi yang pertama, itu tanggung jawabnya juga yang pertama karena nanti bisa menyebarkan kepada halayak umum. Itu iya. mempertanggungjawabkan kesemuanya berarti. Informasi yang didapat, ya. Nah, itu dukanya. Ketika misalnya beritanya salah, misal saja lah, kalau positifnya itu misal 5,
ODP-nya itu 95, terus PDP-nya itu misal 100. Nah, kalau salah informasi Ya. saja, ketika penyebarannya di mana saja, itu pasti fatal bagi wartawan ataupun dari industri medianya tersebut gitu. Makanya emang eh, wartawan sukanya itu mendapatkan informasi yang pertama, dukanya itu menanggung apa yang Menanggung, diberitakan oleh, mempertanggungjawabkan atas iya. penyebarannya ya. Mm-mm. Nah, itulah tuntutan wartawan, kenapa tanggung jawab besar terhadap sekarang ini, karena medialah yang harus dipercaya saat ini. Nah, itu bagaimana kepercayaan itu terus dijaga. Nah, harus ada idealisme dari suatu media massa dan profesionalitas di dalam sebuah pemberitaan tersebut. Otomatis harus benar-benar berita itu ya aktual, terus fakta, dan nantinya bisa dikonsumsi oleh massa itu baik dan benar. Oke, sudah jelas Hmm. sekali ya. Ini Ya. semakin kesini ternyata semakin banyak yang tanya.